warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di podcast Bapak ke Semarang dengan Bapak Sadono ya, sebagai Ketua Persakmi Jawa Tengah. Kita berkesempatan hadir di sore hari ini berbincang-bincang terkait dengan COVID. Karena secara kebetulan Semarang sudah lebih dahulu ya menjadi PPKM level 2. Nah, bagaimana sebetulnya untuk mencapai nantilah level 1, Pak Sadono sebagai seorang organisator di profesi Persakmi Jawa Tengah ini. Silakan Pak Sadono. Sambil memperkenalkan diri, apa itu Persakmi dan sebagainya, bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini kesempatan pertama kami diundang ke Semarang, ini luar biasa. Iya. Perdana Pak, perdana. Perdana ya, Iya. luar biasa. Ini saya sangat berterima kasih Persakmi Jawa Tengah diundang ya untuk membicarakan tentang COVID-19 khususnya di Kota Semarang. Ya, kami dari Persakmi Jawa Tengah. Persakmi ini adalah satu perhimpunan sarjana dan profesional kesehatan masyarakat Jawa Tengah ya. Kami hadir bersama Mas Farid, beliau dari FKM Undip ya, Universitas Diponegoro. Iya, Universitas Diponegoro. Beliau ini salah satu pengurus Persakmi Pusat. Wah, Kebetulan ya, ada siap. di Persakmi Jawa Tengah juga. Orang pusat tapi sedang ada di bawah ya, di bawah pusat ya Pak ya. Ya, baik. Kemudian sama Mbak Eti, beliau di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dian Swantoro Semarang juga. Langsung didatangi dua orang mahasiswa juga, tapi beda jurusan. Beliau juga aktif di Persakmi Iya, Jawa Tengah dan dulu beliau ketua umumnya Persakmi Jawa Tengah sebelum saya. Jadi saya di kelasnya beliau. Oh gitu. Kemudian yang satu lagi Mbak Retno, beliau di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dinasnya, tapi beliau aktivis Persakmi Jawa Tengah juga. Oh siap. Di sekretariat ya, sekjennya beliau. Iya. Ya, jadi kami bertiga, jadi saya agak berani gitu didampingi beliau bertiga, ayam gitu ya. Ayam. Ya. Jadi kembali lagi ke masalah COVID-19. Ya. Memang kalau boleh saya katakan review sebentar ya. Silakan. Karena kita Nah sebentar. Kedua kan Bapak di sekarang di Satgas juga kan? saya supporting Satgas. Support Satgas. Iya, supporting Satgas. Jadi terkait dengan data-data juga ada di kami. Kemudian kami juga support hal-hal yang memang dibutuhkan untuk penanggulangan pencegahan COVID-19 ini. Jadi mau tidak mau saudara-saudara, ya. Pak Sadono dengan rekan itu adalah salah satu atau salah seorang atau bagian dari tim untuk turut menurunkan COVID-19 yang sempat gempar, apalagi di Kudus ya, Iya. Jawa Tengah, dan sekarang mungkin sisanya katanya di Brebes ya. Nah, silakan Pak, gimana Pak? Jadi memang kami selain sebagai organisasi profesi ya di Persakmi, kami sendiri memang berdinas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Iya. Jadi memang dekat sekali dengan hal yang terkait dengan COVID-19 ini. Di awal memang secara umum kita tuh kewalahan menghadapi COVID-19. Ya, secara nasional juga seperti itu ya. Jawa Tengah juga sama. Pada awal-awal tahun 2020 kan kita tahu ya semua 2 Maret 2020 ini kasus pertama yang ada di Indonesia. Yang kebetulan di Solo. Jadi ada pergerakan dari Bandung, kemudian orang Solo. Jadi Solo yang kalau di Jawa Tengah Solo, kalau di Sulawesi ya. Sulawesi Selatan ya. Di Solo. Jadi setelah itu luar biasa, cepat sekali ya, karena kita tahu walaupun awal-awal tidak dikatakan sebagai airborne disease, tetapi perkembangannya dipastikan bahwa COVID ini adalah airborne disease. Nah, setelah itu pergerakannya cepat sekali dan terkesan memang kewalahan tadi saya sampaikan. Kewalahan di mana? Ini karena sistem kesehatan kita. Sistem kesehatan kita yang belum mampu untuk merespon dengan cepat adanya satu pandemi non alam ya. Ya, pandemi non alam. Tapi kita kan punya undang-undang karantina itu. Betul. Ya, nomor 6 tahun 2018 ya. Ya. Bahkan sebelumnya Pak, itu kita punya undang-undang tentang wabah nomor 4 tahun 1984. Ya. Nah, itu sepertinya sudah anugerah Allah tuh. Kita sudah punya undang-undang yang
sebelum COVID tiba tanggal berapa di Indonesia? Tanggal 2 Maret ya, 2019 ya. Nah, silakan Pak. Sistem kesehatan apa yang maksud Bapak? Ya. Sistem kesehatan di sini memang complicated-nya termasuk dalam dukungan anggaran. Ini anggaran ya. Jadi contoh saja rumah sakit ketika menghadapi short capacity. Jadi lonjakan kasus yang cepat, kemudian tidak diikuti dengan peningkatan jumlah tempat tidur khususnya ICU, kemudian isolasi dan alat-alat yang memang dibutuhkan untuk COVID, ventilator, HFNC, bahkan mungkin kita dengar semua ya adanya krisis oksigen. Tapi kan itu ada bagian dari 3T ya, tracing, testing, treatment. Di Singapura aja sebelum sekarang ramai ya, itu treatmentnya sudah ini. Sebetulnya hulunya itu atau akhir ataupun awalnya harus ditentukan. Apakah harus testing dulu atau treatment. Nah ini yang mungkin harusnya dikuatkan itu. Iya betul. Jadi gini. Jadi ini adalah satu apa ya kalau boleh saya katakan dua sisi mata uang yang harus selalu kita lihat. Ketika tracing diperkuat, harus diikuti dengan treatment diperkuat, termasuk dalam hal ini adalah ketersediaan tempat-tempat isolasi terpusat, ketersediaan tempat tidur khususnya ICU dan isolasi, ketersediaan ventilator karena luar biasa pada waktu terjadi capacity itu, termasuk di Kota Semarang ini penuh kasus COVID sampai IGD itu ngantri. Nah, IGD ngantri padahal kakak saya juga di Bandung itu antri tuh di rumah sakit Hasan Sadikin. Saya sampai ketakutan karena kakak saya juga satu orang meninggal dunia ya. Tapi ketika terjadi lonjakan itu betul-betul saya seorang muslim ya. Saya berpikir Allah cinta sama Indonesia. Kalau enggak coba bulan Juli itu lonjakannya bagaimana? Hampir 50.000 ya pada waktu satu hari di bulan Juli. Termasuk saya waktu di Batam itu sampai 500-an satu hari. Padahal Batam kan penduduknya 1.200.000. Nah ini yang memang bulan Juli itu meningkat. Dan prediksi itu waktu saya ditanya oleh wartawan juga, ini ngobrol sekalian. Ketika setelah Lebaran itu kita sepatutnya curiga. Karena apa? Terjadinya kerumunan, perpindahan migrasi. Oleh sebab itu bukan protokol kesehatan, bukan 3T lagi ya, 3M lagi ya. Ada pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak, kurangi kerumunan dan jaga mobilitas. Nah, ketika terjadi peningkatan itu gara-gara mobilitas tinggi. Itu yang terjadi Iya. Ya, itu terjadi. Jadi, tapi ini pembelajaran bagus ya. Memang kembali lagi ke 3T tadi ya. Ketika 3T tracing ini diperkuat, kemudian juga testing dalam arti di sini adalah alat-alat diagnostik, PCR. Ini kan awalnya juga luar biasa ngantrinya. Luar biasa dan luar biasa mahalnya. Iya, antrinya. Tapi ketika kita bisa siapkan laboratorium khusus untuk PCR, ini juga alhamdulillah akhirnya apa? Ditemukan banyak. Betul. Dan ini kan dilema ya, artinya begitu ditemukan banyak kasus terkonfirmasi positif dan ini tidak diikuti dengan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk isolasi terpusat. Ini kan akhirnya juga menjadi apa ya semacam ketidaksiapan sistem kesehatan kita. Nah sehingga sebetulnya ini peran strategis kita semua ya, para tokoh di kesehatan masyarakat ini. Jadi betul-betul diuji karena kita semua ini kan garda terdepan ya. Itu kita terbalik. Kita itu kemarin memang terjadi terbalik. Ya. Garda terdepan adalah bobol di depannya. Iya. Jadi menurut para ahli pun sekarang seperti Singapura sudah meningkat, Indonesia kecil. Nah sekarang di bawah 1.000 malah hari ini. Atau hari kemarin ya, di bawah 1.000 dan hari ini. Nah itu kita tetap harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena belum semua dapat divaksin. Ada vaksin yang cukup besar, memang vaksin pertama, yang kedua masih belum. Apalagi booster kan. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Ya, memang untuk protokol kesehatan saat ini kan sudah di plus segera vaksin. Betul. Ya, segera vaksin. Ya. Coba dijelasin apa tugas pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi begini ya. Jadi yang semula ada 3M, ada 4M, 5M tadi yang disampaikan di awal. Ini sekarang sudah saatnya segera vaksin. Nah,
Karena apa? Vaksin ini harapannya adalah memang tidak satu-satunya untuk mencegah tertular COVID-19 ya, tetapi paling tidak dengan vaksin kita bisa menjaga atau meningkatkan imunitas kita. Betul. Antibodi kita akan meningkat dan ini akan mengurangi risiko tertular. Walaupun tetap gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kurang mobilitas dan hindari kerumunan itu tetap ada. Tetapi vaksin ini adalah satu ikhtiar kita, ikhtiar kita bersama. Dan ini betul-betul tenaga kesehatan masyarakat ini berperan di situ untuk membuat satu perubahan, untuk melakukan edukasi untuk perubahan perilaku dari masyarakat yang semula menolak vaksin, yang semula tidak setuju dengan vaksin. Ayo, ini teman-teman semua, para tenaga kesehatan masyarakat untuk selalu melakukan satu upaya bagaimana mengubah perilaku masyarakat agar bisa menerima vaksin ini sebagai suatu bentuk ikhtiar. Ya, sebagai penguatan para pemirsa, saya pernah diskusi, kemudian mengadakan acara-acara termasuk ngobras. Kebetulan saya Asep, jadi ngobrol bersama Asep. Itu singkatannya ngobras. Dan kita mengundang Profesor USA, orang sudah asli yang ada di Amerika. Bukan orang Amerika, tapi orang sudah asli yang ada di Amerika. Itu Profesor Johari Mukhtar. Jadi ada beberapa pembagian tugas peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah itu adalah 3T. Tracing, testing, treatment, plus vaksinasi. Nah, masyarakat adalah melaksanakan protokol kesehatan dan juga mengikuti vaksinasi. Nah itu. Nah kalau sekarang alhamdulillah beberapa bulan sebelumnya kita hoaxnya banyak ya. Nah juga pengendalian hoaxnya sudah turun kelihatan. Dan alhamdulillah seiring dengan pemerintahan yang kurang bagus ya. Nah kemudian menurunlah COVID. Nah ini harus kita pertahankan karena sudah di bawah 1.000 ya se-Indonesia. Nah munculnya tiba-tiba karena keteledoran seperti di Singapura itu bulan Juli juga pernah ada kenaikan karena adanya pemandu lagu katanya dari Vietnam. Saya ingat karena saya baca koran terus ya. Jadi pemandu lagu kemudian ternyata dia lumayan laku gitu ya. Tahu-tahu meletak berapa puluh orang kena. Langsung lockdown di sana. Di Amerika, Indonesia kecil, mereka sekali kejadian 90.000. Langsung lockdown di sana. Nah, kita dengan PPKM levelisasi itu ya cukup memberikan manfaat ya penanggulangan COVID. Nah, sekarang gimana nih gambaran PPKM di Semarang nih? Masih level 2 ya? Gak apa-apa. Lebih baik level 2 daripada level 1 muncul lagi. Betul kan? Bagaimana menurut Bapak? Jadi memang untuk PPKM level 2 yang ada di Semarang ini sudah kita bisa prediksi ya sebetulnya karena trennya dari kasus yang selalu trennya sudah menurun pada awal bulan Oktober, jadi bulan Juli itu sebenarnya trennya sudah mulai menurun kita Semarang. Sehingga alhamdulillah kita posisi di level 2. Yang level 2 ini bagaimana? Ya, paling tidak untuk sektor-sektor esensial ya, yang penting ini sudah bisa masuk 100% untuk sektor pekerjaan. Oh, gitu ya. Sudah 100% masuk. Bisa masuk esensial ya. Sedangkan untuk yang non esensial ini 50%. Jadi kemudian sekolah-sekolah sudah mulai masuk. Tatap muka ya. Tatap muka. Tapi hati-hati katanya banyak jadi klaster juga ya. Jangan sampai ini justru nanti akan ada relate kembali. Betul. Sehingga semua unsur-unsur yang terkait langsung dengan dunia pendidikan ini mohon untuk terjadi. Paling tidak siapa yang paling berada di sekolah tatap muka? Dewan guru tentunya ya. Dewan guru. Jadi dewan guru ini untuk selalu memberi contoh, memantau, memberi contoh prokes yang baik. Sekaligus bagaimana pendekatan terhadap siswa yang katakanlah karena tidak pernah ketemu ya antar anak ini kan mesti juga euforia senang ngobrol, ini yang harus diperhatikan dengan guru. Kemudian sektor-sektor ini ya pariwisata ini sudah mulai dibuka. Nah ini kan juga harus hati-hati. Semarang ini tentunya ada di mana yang paling banyak kerumunan kan di daerah ini ya, Kota Lama itu. Kota Lama. Ya, iya betul. Malam hari mungkin ramai banget. Sore udah mulai ramai ini. Kota Lama tetapi menjadi jiwa baru kalau pas datang ke sana, terutama bagi pengunjung-pengunjung. Rasanya waduh,
mengingat masa lalu di Kota Lama, konon kabarnya kapal itu bisa masuk ke dalam ya. Nah, sekarang sudah tidak. Nah, itu heritage-nya yang harus dijaga. Nah, itu di antara kunjungan yang wisatawan sebagainya ya kita harus hati-hati. Kalau di mall kan ada peduli lindungi ya, kita cek udah vaksin belum. Coba kalau di Kota Lama nggak bisa dicek itu. Ya termasuk di mana nih? Di Simpang 5 tempat kita ngobrol ini. Nah sekarang terakhir lah close statement terkait dengan harapan Persakwi ya sebagai organisasi profesi di bidang wisata masyarakat. Apa sih harapannya kira-kira? Iya, kami Persakwi Jawa Tengah berharap pada kita semua komponen masyarakat untuk sama-sama membantu pemerintah dalam hal apa? Mencegah agar tidak terjadi gelombang ketiga. Karena kita tahu di media-media ini sudah digembar-gemborkan, sudah di-expose kemungkinan gelombang ketiga akan terjadi nanti libur Natal dan Tahun Baru. Ini menjadikan kita waspada. Tidak harus takut, tapi harus waspada akan kemungkinan terjadinya gelombang ketiga. Untuk itu Persatuan Jawa Tengah berpesan, ayo semua komponen bangsa, komponen masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang katakanlah 5M plus vaksin. Nah, 5M coba kita rinci lagi ya. Pakai masker ya harus. Ini pakai dimanapun berada ya. Kemudian mencuci tangan pakai air dan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, ini yang agak susah memang ya kalau apalagi di anak-anak sekolah. Tapi harus bisa. Kita semua sebagai pengawas sekaligus ngontrol pelaksanaan protokol kesehatan ini. Kemudian yang keempat, ini kita harus menghindari kerumunan. Kelima, kurangi mobilitas. Dan yang keenam ini penting. Nama apa? Harus segera vaksin. Ya. Jadi teman-teman yang sudah disiapkan. Para pemirsa podcast Bapak ke Semarang, jangan lupa tuh ya 3T, 5M dan plus vaksinasi. Ya. Dua tugas masing-masing bidang ataupun masing bagian adalah bagaimana pemerintah menyediakan vaksinasi, ketersediaan dan melaksanakan tracing, testing dan treatment. Dan jangan lupa masyarakat harus melaksanakan protokol kesehatan dan ikuti vaksinasi. Demikian pertemuan kami dengan Ketua Persakmi Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sadono dan rekan ada di sini. Mudah-mudahan kita bukan sekali aja kita bertemu ya. Ya, insyaallah kita. Ini kita mencoba di Bapak Semarang ini. Karena apa? Saya dulu biasa diwawancarai, sekarang saya bagian mewawancarai. Ya. Karena saya merasa sebagai tuan rumah. Nanti saya serahkan nih kepada anak-anak muda ini ya. Bukan ada yang praktek, ada yang sudah bekerja di Bapak Semarang ini ya. Tolong nanti kalau saya tidak ada, Anda harus maju ke depan. Oke? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Bapak ke Semarang.